terkait dengan himbauan terkait dengan ini pemirsa, situasi sepinya ini di depan pasar Tengket ya. Ini harus bayar ya. Ini harus bayar ya. Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan coba untuk sandasan tentang situasi di daerah Arusbaya yang dianggap sebagai epicentrum corona di Kabupaten Bangkalan. Sampai hari ini Kabupaten Bangkalan viral di Indonesia. Pemirsa Sandasan, kita sapa dulu salah satu anggota Dewan Kabupaten Bangkalan dari Arusbaya. Assalamualaikum Bapak Mahmudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Mahmudi sehat-sehat saja ya. Sehat-sehat saja Pak Mahmudi ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dikaruniai rahmat Yang Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama keluarga juga sehat-sehat semua Bapak Mahmudi. Alhamdulillah semua pada sehat. Bapak Mahmudi sudah ikut swab ya? Sudah swab ya Pak Mahmudi ya? Hari Rabu kemarin, seminggu yang lalu kami sekeluarga termasuk umi saya sudah swab semua. Alhamdulillah negatif semua. Alhamdulillah ya. Anak saya juga, mantu saya juga, alhamdulillah. Oh iya, Pak Mahmudi sudah punya mantu sekarang. Pak Mahmudi, sudah punya. Arusbaya ini sekarang menjadi kecamatan yang sangat viral di Indonesia sekarang karena ada atensi dari pemerintah pusat terhadap lonjakan kasus COVID di Kabupaten Bangkalan. Dan ceritakan dong Pak Mahmudi sebetulnya dan sekarang informasinya kan bukan lockdown ya, tapi memang ada himbauan dari gugus tugas untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah. Ceritakan dong situasi sekarang di Arusbaya ini selama 2 hari terakhir ini. Halo, Pak Mahmudi. Halo pemirsa. Ini ada gangguan lagi pemirsa. Bapak Mahmudi bisa mendengar saya? Ya. Siap, ada siap ya. Sudah oke. Ceritakan dong situasi sekarang di 2 hari terakhir di Kecamatan Arusbaya. Karena informasinya di Kecamatan Arusbaya kan ada himbauan dari gugus tugas untuk tidak keluar rumah dan lain sebagainya. Gimana Bapak Mahmudi sebetulnya? Sekali lagi saya terima kasih. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Aliman bahwa Arusbaya itu sekarang lagi terkenal skala nasional. Kami berharap terkenalnya Arusbaya bukan karena penyakit corona seperti yang ada sekarang, namun terkenalnya karena wisata, kemajuan kota, itu harapan kami. Namun karena sekarang ini sudah masuk pada kategori seperti itu, mau bagaimana lagi kita harus berantisipasi. Dan kondisinya sekarang yang ada memang betul seperti yang disampaikan bahwa gugus tugas baik yang dari provinsi, Bangkalan juga di tingkat kecamatan sama-sama aktif untuk mereka melakukan sosialisasi. Bahkan tadi ada penyemprotan dari PMI, baik dari Polda maupun dari Danrem, baik dari Koramil maupun dari Dandim, itu semua sama antisipasi. Bahkan sekarang ini di kampung saya juga dihimbau oleh aparat dari TNI. Kayak gitu. Nah, terkait dengan dengan situasi seperti ini, yang jelas semua masyarakat di kecamatan kami tidak menginginkan ini terjadi. Kalau masalahnya semua sama-sama ketakutan, dan juga saya sampaikan dan juga masyarakat yang sudah mulai sadar untuk memakai masker, untuk tidak keluar rumah. Pak Mahmudi, apa di Kecamatan Arusbaya itu sebetulnya memang masyarakat sebelumnya memang menganggap bahwa corona ini tidak ada atau gimana Pak Mahmudi? Corona semuanya menganggap semuanya ada. Pastilah masyarakat memang ada. Tapi yang jelas karena ini yang namanya penyakit ya, virus ya.
kita tidak bisa kelihatan dengan kasat mata. Namun ini apa namanya, kalau kita lihat dari masyarakat, sebenarnya masyarakat Arusbaya pada sebelum sebulan 2 bulan kemarin, sebelum puasa sampai habis Lebaran itu sudah pakai masker. Rata-rata mereka pakai masker. Ya. Artinya untuk protokol kesehatan lebih cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah Taat banyak ya. yang mengerti dan alhamdulillah banyak yang mengerti dan sadar bahwa masker itu sangat dibutuhkan. Ya. Oke, Pak Momoti, ya, terlepas dari semua itu ya, termasuk situasi sekarang gitu ya. Sekarang setelah ada himbauan untuk tidak keluar rumah, bahkan barusan katanya Pak Momoti ada himbauan juga dari aparat TNI untuk masyarakat Tengket ya kalau di sini ya. Tengket kotanya, kalau desa Tengket ini kota Arusbaya kalau Tengket ini pemirsa. Dan itu sekarang gimana situasinya? Sepi ya, nggak ada aktivitas ya Pak Momoti? Kalau bicara sepi, bukan sepi, seperti kota mati. Tadi aja pasaran di pasaran Arusbaya. Pas hari Selasa tuh pasaran Arusbaya. Biasanya kalau pasar Arusbaya sekitar 300-400 meter itu macetnya. Sebelum masuk pasar udah macet. Itu kan kalau dalam keadaan normal. Tapi kalau sekarang sampean mau kemana, di dalam pasar naik sepeda motor itu bisa. Oh gitu ya gambaran situasinya ya. Gambaran situasinya begitu ya. Artinya masyarakat memang sekarang sudah tidak ada aktivitas. Ya. Halo, ya. Gimana Pak Moti? Halo. Ya. Saya dengar Pak Moti. Sinyalnya kurang bagus, Pak Liman. Mohon maaf pemirsa, barusan ada gangguan teknis, ada sinyal gitu ya. Lanjutkan Pak Moti, kita pasar sekarang itu pakai sepeda itu bisa dari saking sepinya Pak Moti ya. Saking sepinya pasar sekarang di dalam pasar ya, bukan di luar ya. Di dalam pasar itu bisa naik sepeda motor, naik sepeda pancal ya, Bang. Halo. Gitu. Semua pasar sudah sepi. Semua toko sama-sama sepi. Jadi perekonomian ini COVID dampaknya sangat luar biasa terhadap ekonomi. Ya. Jadi Pak Mamoti, apa kira-kira yang diberikan oleh aparat dan petugas terhadap masyarakat yang sekarang tidak melakukan aktivitas itu, ada bantuan atau apa yang dilihat oleh Pak Mahmudi, yang diketahui Pak Mahmudi di Arusbaya? Sampai hari ini terkait dengan bantuan terhadap masyarakat dan di sektor ekonomi misalnya bantuan apa saja sembako, tapi belum ada, tidak ada. Terkait dengan urusan terkait dengan himbauan terkait dengan pemirsa, situasi sepinya ini di depan pasar Tengket ya. Ini depan Arusbaya ya. Ini Arusbaya ya. Ini jalan ini. Sepi kan? Sepi ya. Tenang, kota kayak kecamatan beneran. Aparat ada di mana aparat sekarang, Pak Mahmudi? Sekarang aparat ada di pos-pos tertentu, di pos-posnya masing-masing. Mereka banyak yang ditempatkan di pertigaan, ada yang di dekat-dekat permukiman yang padat, juga depan polsek. Kalau nggak salah depan di Kawedanan juga ada. Pak Mahmudi melihat nggak apa tracing dan tracking yang dilakukan oleh gugus tugas terhadap masyarakat Arusbaya, khususnya yang dianggap sebagai keluarga yang kena COVID atau yang lain-lain. Pelaksanaan swab gimana yang dilaksanakan pengamatannya Pak Mahmudi? Sebentar. Ini juga saya tunjukkan, Bang Jatim tutup nih. Oh, Bang Jatim tutup ya. Bang Jatim tutup mulai hari ini atau kemarin? Kemarin Senin. Jadi artinya kalau sudah begitu, semua aktivitas ekonomi kalau sampai bank itu ada toko ekonomi kan pasti pengaruh. Tapi bukan lockdown ini ya, bukan lockdown ya? Belum ada kata lockdown. Ya. Silakan Pak Moti, swab itu yang hasil pengamatannya Pak Mahmudi yang dilakukan oleh gugus tugas sebagai bentuk tracking dan tracing terhadap masyarakat yang diduga terpapar corona itu gimana Pak Mahmudi? Sebenarnya begini, saya juga berharap kepada semua masyarakat di
khususnya Kecamatan Arasbaya, baik di Tongket maupun di Arasbaya dan Kecamatan Arasbaya juga kecamatan yang lain di Kabupaten Bangkalan ini, marilah kita harus sadar dan juga berhati-hati, ikhtiar dengan kondisi seperti sekarang. Ini harapan saya, harapan kami. Kenapa? Masyarakat yang keluarganya yang terdampak seperti itu, di stressing, mereka diminta untuk datang swab ke puskesmas, maupun ada di Kawedanan kemarin, dan hari ini juga, mulai pada lusa kemarin, hari ini kayaknya ada juga. Jadi itu mereka takut, merasa takut. Jadi enggan untuk melaksanakan swab. Jadi pengamatannya Pak Mahmudi, meskipun fasilitas untuk swab itu sudah disediakan oleh gugus tugas secara gratis, masyarakat masih banyak yang enggan untuk datang melakukan swab, Pak Mahmudi. Enggan untuk datang ke sana karena mereka takut. Kalau takut, mereka akhirnya mereka divonis oleh hasil ujinya itu positif. Mereka makin khawatir karena kalau kekhawatiran mereka kalau sakit juga disambangi orang, kalau meninggal ya seperti halnya yang ada. Artinya jadi, Pak Mahmud, bahwa sekarang ini bencana aib. Oke. Pak Mahmudi melihat begini ya, orang itu sebetulnya bukan hanya takut ke corona, tapi takut takut tahapan isolasi dan macamnya itu, lebih takut ke itunya daripada coronanya, Pak Mahmudi. Ya di sekitar itu, kata Pak Junhur sekitar itu. Kenapa? Kita kalau ke masyarakat di swab ternyata positif, antigen mereka positif, akhirnya diisolasi mandiri atau bahkan masuk rumah sakit. Mohon maaf, banyak yang meninggal. Terus setelah banyak yang meninggal, faktanya di Arasbaya banyak yang meninggal. Di daerah lain mungkin itu sama. Nah sekarang kalau mereka itu sudah banyak yang meninggal, mereka ketakutan. Kalau sudah ketakutan, meninggal nanti di cara penghubungan seperti itu, mereka akhirnya enggan untuk datang ke swab. Oke, Pak Mahmudi. Saya sudah. Pak Mahmudi, karena ada keengganan masyarakat untuk swab, apa kira-kira harapannya Pak Mahmudi? Karena diakui atau tidak, di Arasbaya ini sudah dianggap sebagai epicentrum penyebaran corona. Apa yang dikirakan terhadap petugas? Apa memang petugas hanya harus menunggu saja di tempat-tempat yang memang disediakan, atau perlu petugas untuk proaktif ke jemput bola ke bawah, Pak Mahmudi? Alhamdulillah untuk di kecamatan yang di puskesmas Arasbaya, walaupun sempat di lockdown karena beberapa terpapar, tapi aktivitas untuk tenaga medisnya ada yang meninggal langsung didatangi untuk di tracing. Alhamdulillah mereka proaktif. Namun ini yang kami ketahui. Namun ini perlu tenaga bantuan lain untuk lebih aktif, bisa men-stressing ke lokasi-lokasi atau keluarga yang terdampak, agar mereka datang langsung kalau bisa, karena mereka enggan untuk datang ke lokasi swab. Ada kalau di sini di Kawedanan atau di puskesmas, mereka swab di rumah atau di kampungnya. Harapan kami seperti itu. Jadi selama ini Pak Mahmudi melihat petugas gugus tugas kalau sudah keluarganya sudah divonis positif gitu ya, atau sudah ada yang meninggal atau tidak, gugus tugas atau petugas tidak hanya menunggu di puskesmas untuk melakukan swab. Apa tugas tidak turun langsung ke keluarga terkait, Pak Mahmudi? Petugasnya turun langsung ke keluarganya, mereka diminta untuk diajak swab. Namun faktanya beberapa banyak menolak untuk tidak melakukan swab. Takut, enggan dan lain sebagainya. Makanya kami berharap juga, kami mohon kalau memang ini ditambah tenaganya, ini itu bisa diswab di rumah masing-masing. Oh, itu ya harapannya Pak Mahmudi ya, agar di rumah masing-masing, karena memang di Arasbaya ini sebetulnya sudah dianggap sebagai epicentrum penyebaran corona. Pak Mahmudi, gimana sih waktu mencegahnya? Apa memang betul banyak orang yang mati, yang meninggal di Arasbaya ini dari pengamatannya Pak Mahmudi? Wajar nggak?
terlepas dari ini ya, kalau bicara umur ya, kalau bicara umur sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Namun dari dengan situasi seperti ini banyak yang kena COVID, hasil dari pulang dari rumah sakit itu positif COVID dan lain-lain. Ini kadang sehari cuma 4, kadang 6. Hari ini aja itu 2. Hariannya 2. Hari Itu ini tiap hari, Pak dua. Maudi. Jadi setiap Pak Maudi, jadi setiap hari tidak pernah tidak mendengar bahwa ada orang mati di situ. Belum, selama seminggu ini setiap hari kami selalu mendengar 2, 3, 4, 6, 5. 6, 5, 4 setiap hari pasti ada. Di dua desa aja terkait sama Arusbaya, belum kita melihat mendengar kecamatan atau desa lain dan kecamatan lain. Itu hanya di Arusbaya saja gitu kan? Itu. Di desa Arusbaya dan desa Tengket. Hanya 2 desa Arusbaya dan desa Tengket itu aja, ada 6, ada 5, ada 4. Setiap hari ada orang yang mati. Setiap hari ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Kemarin di 6. Pak Mamuti, orang yang mati, orang yang meninggal itu apakah seluruhnya meninggal dari rumah sakit dan COVID atau memang orang mati biasa di rumah? Begini, seperti yang tadi saya bilang, terlepas itu semuanya umur, terlepas dari semuanya itu, mereka ada yang dari 6 itu aja. Pertama kayak Ernawati itu tangga saya. 1. Yang 5 ini tidak masuk di rumah sakit. Tapi kalau kita tanya tanda-tandanya mereka ada sesaknya. Jadi masyarakat itu enggan untuk datang melayat, apalagi tahlilan, termasuk saya. Itu. Artinya asumsi dan prediksi awal itu memang itu mereka meninggal ya mungkin gara-gara corona, meskipun meninggal itu sebetulnya urusan Tuhan kan Pak Mamuti? Urusan meninggal urusan takdir. Namun karena banyaknya seperti sekarang, akhirnya mereka yang meninggal ini, kita masyarakat itu takut dan enggan untuk layat tahlil terakhir itu. Karena apa? Takut pada corona itu. Jadi situasi semacam tidak semua yang meninggal. Situasi semacam ini Pak Mahmudi berharap terhadap petugas agar tidak hanya menunggu di tempat-tempat swab ya di puskesmas atau di tempat-tempat yang disediakan, tapi bagaimana petugas itu beraktif karena masyarakatnya memang banyak yang ketakutan untuk melakukan swab kalau takut takut positif gitu ya, dan ketika positif ini justru SOP dan penanganan COVID itu akan dilaksanakan isolasi dan itu yang ditakutkan, sehingga Pak Mamuti berharap agar petugas turun langsung ke rumah-rumah gitu. Apalagi yang masuk ke dalam rangkaian orang yang dianggap pernah bersama bertemu, apalagi sekeluarga yang sudah dinyatakan COVID gitu ya. Iya. Oke Pak Mamuti, saya kira Halo. Ya, lanjut. Halo. Ya. Halo. Monggo. Harapan saya begini, petugas itu proaktif datang ke rumah masing-masing atau ke lokasi duka atau terdampak, dan tidak hanya melakukan swabnya aja, karena sekarang kami ini sangat membutuhkan termasuk vitamin dan obat untuk mengantisipasi penyakit itu. Halo. Ya, termasuk juga bagaimana pemerintah ini bagaimana mengaktifkan kembali, karena menurut saya ini bakalan lama untuk memulihkan kondisi Arusbaya normal seperti semula. Karena apa? Faktor ekonomi. Yang kedua, masyarakat sekarang ke pasar enggan karena takut dan lain-lain. Akhirnya mereka banyak yang membeli atau mengkonsumsi mie goreng, mie instan, karena itu makanan untuk cepat. Butuh makan butuh. Kalau selalu kita dalam 2 minggu aja kita sekali makan mie goreng, bagaimana rasanya? Kira-kira terhadap dampak dari yang kita bilang gizi. Makanya harapan kami pemerintah juga proaktif bisa memberikan obat vitamin atau bagaimana caranya mempercepat pemulihan ekonomi yang ada di Kabupaten Arusbaya. Oke. Pak Mamuti, harapan dan keinginannya melihat situasi kondisi Arusbaya semacam itu memang cukup beralasan ya Pak Mamuti untuk berharap, dan itu mudah-mudahan didengar oleh pemerintah,
karena persoalan arus baya, Kelampis, dan Keker ini sudah tidak lagi menjadi persoalan di Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Mahmudi juga didengar oleh Gubernur, didengar oleh Presiden dan juga Menkes dan yang lain-lain, Pak Mahmudi. Karena kalau tidak seperti itu, dikhawatirkan ada dampak-dampak lain yang justru tidak kita inginkan terjadi, gitu Pak Mahmudi ya. Terima kasih Pak Mahmudi atas kesempatannya, mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan Pak Mahmudi ya. Betul. Salam buat keluarga. Sama, Pak Aliman. Oke, assalamualaikum Pak Mahmudi. Amin, 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 amin.